Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu sekalian, silakan siapkan alat tulisnya. Yang penting boleh dicatat di buku catatannya. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran pertama, sub pembelajaran yang keempat, yaitu memahami makna Quran Surat At-Tin. Quran Surat At-Tin termasuk surah Makkiyah. Diturunkan di kota Mekah yang berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin merupakan surah ke-95 di dalam Al-Quran. Dinamakan surah At-Tin karena diambil dari ayat yang pertama, yaitu At-Tin yang berarti buah tin. Surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Ayat pertama dari surah At-Tin. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah, yaitu buah tin dan zaitun. Tin oleh sebagian ahli tafsir dimaksudkan sebagai tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di Damaskus yang banyak pohon tin. Adapun zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta mudah dicerna. Buah tin dapat menjadi obat berbagai macam penyakit, yaitu memperhalus kulit, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan, serta dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Adapun buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga sering dijadikan sebagai minyak zaitun. Minyak zaitun dapat digunakan untuk obat mencegah kanker, melancarkan aliran darah, dan mencegah penyakit jantung. Ayat kedua Quran Surat At-Tin. Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bukit Sinai. Bukit Sinai yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Bukit ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan atas kesucian Gunung Sinai. Ayat ketiga Quran Surat At-Tin. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksud kota yang aman di sini adalah kota Mekah. Ada juga yang menyebutnya Mekah Al-Mukarramah. Kota ini disebut kota yang aman karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan bagi siapapun yang masuk ke kota Mekah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura, yang berarti ibu negeri. Ada juga yang menyebutnya Baka, ada juga yang menyebutkan Al-Balad, ada juga yang menyebutkannya Al-Qari'ah yang berarti negeri. Kota Mekah
banyak sekali menyimpan sejarah Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya manusia menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsu saja, maka ia turun derajatnya, bukan insan yang mulia lagi. Turun derajatnya sama seperti hewan. Nah, selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ayat yang kelima, summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Pada ayat ini Allah memberikan satu peringatan kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tetapi bisa turun menjadi hina saat keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Saat manusia keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat bagi mereka, yakni neraka. Nah, anak-anak Ibu, ada sikap dan perilaku yang harus kita jalani, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saat kita bertutur kata kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, atau kepada siapapun, kita harus bertutur kata yang lembut, yang santun. Saat berpakaian, kita harus menutupi aurat. Makan dan minum dengan makanan dan minuman yang halal. Kemudian berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian kita gunakan anggota tubuh kita sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Kalau kita gunakan anggota tubuh kita untuk mengambil hak orang lain, berarti kita sudah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita keluar dari aturan, maka tempat kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat melaksanakan, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang tidak pernah hina itu adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat kelima mengandung arti ketingkat pikun seperti bayi lagi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan yang telah pikun itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang keenam ini untuk menegaskan
bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan dapat pahala yang tidak terputus-putus. Nah, mereka ini akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Apa saja contohnya? Orang yang beribadah kepada Allah, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan lain sebagainya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa besok di hari kiamat terdapat hari pembalasan. Semua amal perbuatan manusia akan dibalas sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar nyata dan pasti akan datang suatu saat nanti. Maka sudah sepantasnya manusia untuk mempercayainya. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan tidak lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat yang ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Sekecil apapun perbuatan manusia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hakim yang paling adil. Allah akan menghitung dan memberikan pembalasan yang setimpal dengan amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.